Aman. Ya. Siap. Bung Rocky, Anda tadi kemarin menjadi saksi dan Anda sangat yakin bilang kalau Roy CS ini termasuk Dokter Tifa tidak bisa dipidana karena meneliti. Lalu apa yang membuat Anda sampai pada kesimpulan itu? Salah Anda, Dokter Tifa termasuk Roy itu, karena jangan Roy Tifa termasuk. Oke. Bukan Roy termasuk Tifa. Saya saksi ahli Dokter Tifa. Tentu termasuk Roy itu, begitu cara lihatnya. Ya, lalu apa yang membuat Anda benar-benar menyimpulkan bahwa ketika bicara soal penelitian itu tidak bisa dipidana? Gimana pertanyaanmu? Ya kan penelitian bagaimana mempidana riset kan? Coba tanya yang benar dong. Jadi gini, Bang Rocky, kalau Anda menyebut ini kajian berupa metodologis, di mana Anda melihat bahwa ketika penelitian itu tidak bisa dipidana. Bukan kajian bersifat metodologis. Di dalam kajian itu intinya metode. Metode itu dituntun oleh metodologi. Ini presenter nggak ngerti juga tuh. Oke, tolong diberi pemahaman kepada kami. Kami kan masyarakat awam. Ya justru karena masyarakat awam, ngapain tanya yang teknis? Kan saya mesti jelasin yang teknis. Oke, silakan. Ya apa pertanyaanmu? Gini. Oke deh, kita mulai dari awal ya, Bang Rocky. Kalau kemarin Anda memberikan kesaksian ketika penelitian tidak bisa dipidana, apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa penelitian itu tidak bisa dipidana, tidak ada pencemaran nama baik di situ? Gak perlu ada keyakinan, it goes without saying, semua riset itu di mana pidananya. Oke. Jadi coba Anda putar dulu tuh cara pertanyaannya. Jangan sampai saya salah ucapin itu lalu jadi problem justru. Oke, gini deh. Kemarin Anda menjadi... Saya tidak punya keyakinan dengan penelitian. Semua penelitian dengan sendirinya tidak mungkin ada pidana. Namanya meneliti. Kalau semua penelitian dibayang-bayangi pidana, nggak ada yang akan meneliti dong. Gitu dong. Reverse logicnya begitu. Oke, kemarin saat Anda menyampaikan sebagai saksi dari Dokter Tifa, apa saja poin-poin yang ditanyakan oleh pihak penyidik dan apa saja keterangan yang Anda berikan? Ya penyidik bertanya pada saya, keahlianmu apa Rocky Gerung? Saya bilang saya mengajar metodologi. Metodologi itu ada cara meneliti. Bukan penelitiannya, tapi cara meneliti. Itu bedanya tuh. Beda antara metode dan metodologi. Jadi saya bilang, saya mengajar metodologi. Apakah Rocky Gerung seorang peneliti neuroscience atau brain study? Bukan. Saya bukan peneliti neuroscience, tapi saya mengajar cara meneliti gitu. Verbatimnya mesti jelas. Saya mengajar cara meneliti. Bukan saya yang meneliti penelitian Dokter Tifa, beda itu ya. Oke, Bang Rocky, tapi Anda juga menyebutkan bahwa untuk mencurigai sesuatu dalam penelitian itu adalah proses ilmiah. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami, apa saja poin-poin yang Nah, dimaksudkan? itu intinya. Itu baru betul bertanya. Kata mencurigai di dalam ilmu pengetahuan namanya curiosity atau hermeneutics of suspicion. Itu istilah risetnya tuh. Jadi semua penelitian dimulai dengan kecurigaan. Tapi kalau pakai kata kecurigaan kan itu harus secara personal. Bukan. Semua jenis penelitian dimulai dengan hermeneutic of suspicion. Saya mencurigai, oleh karena itu saya meragukan. Oleh karena itu saya teliti, prosedurnya begitu. Nah, itu baru benar tuh pertanyaannya. Oke, lalu Anda juga sempat menyebutkan bahwa ijazahnya asli, yang orangnya yang palsu. Benar tidak itu kalimatnya tuh? Mohon dikoreksi kalau salah. Ini maksudnya apa? Ya benar, coba kamu minta saya koreksi apa saya terangkan maksudnya? Kalimat yang saya sebutkan, benar. Betul seperti Ya, itu? Oke, itu maksudnya apa nih Bang Rocky? Ya itu yang saya maksudkan. Orangnya yang palsu itu siapa? Maksudnya siapa orangnya ini? Pak Jokowi kah? Kan Anda tadi bertanya, kalimat saya benar-benar saya ucapkan secara verbatim, ijazahnya asli, orangnya palsu. Anda dengar kalimat itu atau lihat mimik saya waktu mengucapkan? Coba. Saya dengar cuplikan Anda ketika mengucapkan itu. Dan kami mohon untuk bisa menjelaskan apa maksud dari ucapan itu. Itu yang palsu orangnya maksudnya Pak Jokowi atau Saya ada ulangi yang ya, lain? Pertanyaan saya. Saya ulangi pertanyaan saya. Anda mendengar saya ucapkan atau mendengar dan melihat wajah saya waktu mengucapkan? Ya, kami hanya melihat dari cuplikan rekaman dari teman-teman yang meliput. Tunggu, coba beritahu ya. Anda mendengar
atau Anda mendengar dan melihat? Itu beda kan? Saya Anda mendengar. mendengar kalimat saya. Ya, oke. Anda mendengar Mohon kalimat dijelaskan. saya, oke. Mhm. Tunggu. Anda mendengar kalimat saya bahwa ijazah itu asli, orangnya palsu. Kalimat itu Anda dengar. Iya, saya Oke, dengar dari Anda lihat cuplikan wajah- wawancara teman-teman di lapangan. Oke, saya ulangi supaya lengkap. Melalui wawancara teman-teman di lapangan, Anda mendengar saya mengucapkan kalimat itu. Dan itu benar kalimat saya. Anda mendengar kan? Iya, Oke. Artinya Anda tidak melihat wajah saya. tidak secara spesifik saya tidak mengikuti detik per detik dan menelaah lebih jauh. Karena Ini kan saya saya bukan ulangi ya, ahli pelan-pelan mimik, ya. Bang Rocky. Oke, saya ulangi. Karena anda bukan ahli mimik, tidak diperlukan sebetulnya. Anda cukup mendengar. Ya, Sekarang pertanyaan saya, Anda mendengar sambil melihat wajah saya yang bukan ahli mimik, atau Anda hanya mendengar melalui rekaman Anda? Itu pertanyaannya. jadi ini maksud Anda arahnya mau dibawa kemana nih? Yang saya tanyakan di sini adalah statement Anda saat itu maksudnya apa? Ini karena kan publik juga ingin tahu, Bang Rocky. Itu saya tanya, Anda mendengar statement saya atau melihat saya mengucapkan statement itu? Itu beda akibatnya nanti. Oke, Bang Rocky, sebagai seorang akademisi, bagaimana Anda melihat kasus ijazah Pak Jokowi ini ketika awalnya dilaporkan sebagai kasus pencemaran nama baik dan saat ini masuk ke soal penelitian? Saya nggak ada urusan dengan penyebaran nama baik. Saya hanya fokus pada buku itu tuh. Dan kalau diterangkan bahwa tiba-tiba ada buku, tapi nggak diberitahu, ya penelitian bisa nggak diberitahu kan, hasilnya diberitahu. Tetapi setelah buku itu terbit, terbuka untuk membahas apakah riset itu basisnya pada metodologi atau pada emosi, kan itu intinya tuh. Jadi kalau dia metodologi ya saya cuma baca dan bahwa itu buku itu mengandung cacian, mengandung hinaan. Ya bisa aja buku itu mengandung hinaan, tapi itu buku yang diriset sehingga mungkin orang akan katakan, oh itu hasil riset yang mengandung emosi. Yang lain bilang enggak, cacian di situ bukan dalam pengertian personal, kan begitu tuh. Jadi setelah saya membaca buku itu, maka saya harus menyimpulkan ini buku akademis dengan metodologi atau buku sensasi dengan isi cacian. Maka saya putuskan itu buku akademis dengan metodologi. Udah selesai. Nanti saya terangkan di pengadilan. Itu aja. Materi saya hanya sebatas itu. Oke, berarti ini saya konfirmasi ya, ini buku Jokowi White Paper ya, Bang Rocky ya? Ya, betul. Oke, baik, terima kasih Bang Rocky Gerung sudah memberikan pernyataannya sore hari ini, dan juga Pak Firman, terima kasih sudah memberikan perspektif. Cynthia. Terima kasih. Ya. Oke, Cynthia. Oke. Teman-teman, mari kita saksikan dengan jawaban cerdas Rocky Gerung yang membuat presentasi bingung untuk mempertanyakan pertanyaan pernyataan ijazah palsu Jokowi. Nah, ijazah kok diteliti buat apa? Nah, malah presentasinya diwawancara. Nah, orang cerdas pada pola pikirnya sama orang Jawa awam seperti ini, bro. Nah, dia sangat pandai, dia tahu kalau soalnya itu dijebakan ya, dia nggak mau jawab takut kena pidana, makanya dia muter-muter terus ditanya. Nah, Rocky Gerung jadi mewawancarai presentasinya ya. Jangankan hadapkan saya dengan Bung Rocky lagi. Nah, sini mengatakan teman-teman, presentasinya nggak sadar ya kalau Bung Rocky sedang mempresentasikan gaya Pak Jokowi menghadapi polemik ijazah. Sebegitunya cara Pak Jokowi muter-muter aja. Nah, begitulah cara Pak Jokowi ya, sampai Pak Jokowi pusing sendiri ya saat purnama tugas naik pesawat pulang ke Solo setelah jadi warga biasa pesawatnya, malah diganti pesawat yang nempel di permainan komedi putar-putarlah. Coba itulah apa kagak puyeng. Nah, Bung Rocky tahu pertanyaan teknis diberikan oleh orang yang tidak terlibat secara teknis. Jadi, Bung Rocky bukan tak menjawab ya, tapi pasti ketika dijawab timbul pertanyaan baru atas pemahaman yang berbeda. Nah, simpel Pak, maksudnya dari mana ya? Sisi penelitinya, bahan yang diteliti apa ya? Terlepas penelitian, hujan, mesren itu yang diduga. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, kalau Bung Rocky hati-hati berbicara dengan media yang ingin menjebak karena dia tahu ucapan sangat mudah digor ya media. Ya, akhirnya jadi problem.
Nah, Rocky Gerung ini memperkeruh suasana sebenarnya. Ya, padahal udah jelas intinya dipertanyakan itu, tapi topiknya kemana? Nah, ketika mereka tidak takut ketika rakyatnya miskin. Nah, tapi mereka takut kalau rakyatnya cerdas. Nah, yang diteliti itu berarti bukan masalah ijazah Jokowi, karena sang peneliti belum pernah ya melihat ijazah Jokowi, berarti omongan Bang Rocky mengada-ngada. Nah, tolong ya, TV bisa ditemukan Rocky Gerung ya dengan orang Minang pandai bersilat lidah. Nah, ketika Rocky memang benar yang dia ucapkan, memperjelas apa yang dipertanyakan atau yang diucapkan. Jadi harus jaga kita benar-benar ya jelas dan memahami apa yang kita tanyakan. Nah, Bung Rocky itu kan filsafat, makanya dia jelas-jelas sampai ke akar-akarnya. Nah, di sini teman-teman mengatakan yang diteliti itu berarti bukan ijazah Jokowi, tapi karena sang peneliti belum pernah melihat ijazahnya Jokowi, seperti omongan Bang Rocky mengada-ngada. Nah, Pak Rocky memang benar yang diucapkan, memperjelas apa yang dipertanyakan atau yang diucapkan ya. Jadi harus juga kita benar-benar jelas dan memahami apa yang kita ditanyakan. Nah, yang nonton yang apalagi nanya ya, kagak dilanjutkan kelihatan kalah, dilanjutkan bingung. Nah, sayang sekali dipotong videonya, jadi jawaban presenternya akhirnya pas ditanya dia dengar dan melihat atau hanya dengar saja Rocky Gerung ngucapin ijazah asli orangnya palsu. Nah, presenternya yang terlalu rendah antenanya susah menyambung dengan apa yang dimaksud Rocky Gerung. Ya, saya orang awam, saya bisa sedikit banyak mengerti. Nah, terpingkal-pingkal saya mendengar pertanyaan dari presenter ya. Mungkin dia di sini mereka berjodoh. Nah, semua presenter atau menolak berwawancarai dengan begitu melihat ini. Nah, sekelas presenter TV nasional yang pastinya cerdas pun jadi terlihat amatir ketika bicara dengan manusia jenius satu ini. Nah, bahkan presenternya sampai sebut nama Rocky jadi Roy Presenter ya, diperlintrin atau omongan. Ya, bukan jawaban cerdas, justru ya jawaban pembelintiran semua yang tidak mudah dicerna sama masyarakat, terlalu menjadi orang-orang yang tidak dimengerti. Nah, presenter mau memancing tapi Rocky Gerung lebih pintar. Ya, salut ya. Pertanyaan asli orang ini ya, mau terjebak dengan pertanyaan. Ya, sudah senior, nggak pakai emosi. Nah, Bung Rocky sangat berhati-hati agar tidak terjebak walaupun ya sudah disiapkan ya. Perangkap presenternya terlalu lugu, makanya bingung sendiri. Nah, kalau orang meneliti dibayang-bayangin pidana, semua orang takut meneliti kelas. Nah, di sini mengatakan teman-teman, ijazahnya asli milik orang lain, bukan milik Jokowi. Nah, karena Jokowi tidak memiliki ijazah yang diakui miliknya. Itu dalam hatinya presenter dan pasti gedug ya, banget kesal karena tidak langsung dianggap masih bodoh perlu diajarin. Nah, susah bagi orang yang awam mengikuti alur berpikir akademis. Dia menjelaskan bahwa Anda mendengar tapi Anda tidak melihat ya. Anda mengetahui ijazahnya asli, tapi Anda tidak mengetahui bagaimana proses ijazah tersebut didapatkan sewaktu berkuliah. Mungkin itu poin atau maksud dari Rocky Gerung. Terkadang seseorang yang kritis akan susah dimengerti oleh orang-orang yang awam karena mereka berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, jelaskan dengan bahasa rakyat awam saja Bung Rocky, lebih simpel biar semua rakyat tercerah jadi bisa ikut mengawal masalah ini. Aslinya presenternya mau ngasih pertanyaan menjebak, tapi si Roy tidak terpancing langsung jawab pertanyaannya. Nah, teman-teman di sini mengatakan, kalau masih meneliti, kenapa sudah disimpulkan bahwa ijazah itu palsu? Kenapa sudah diumumkan ke publik bahwa palsu? Nah, orang-orang meneliti tidak bisa dipidana, tetapi yang diteliti itu belum terbukti asli palsu, tapi sudah memastikan bahwa itu
palsu. Tuduhan itu harus dibuktikan, kalau tidak berarti masuk harus di pencemaran, bukan begitukah? Nah, teman-teman, pastikan Jokowi saya debat dengan Pak Roy Gerung, yang yakinlah imbang, cuman saja saya nggak ingin viral sebab saya yakin face dengan Bapak Rocky Gerung, tapi yang saya mau tantang ilmu filsafatnya. Nah, semua mau pidana, peneliti pidana, melakukan penyerangan secara personil, mengalihkan intinya. Susah, malah pertanyaan yang dipertanyakan apapun bisa didebatkan sampai member sesuatu yang dipertanyakan. Nah, dan metodologis arahnya kemana? Pertanyaan benda hidup atau benda mati, atau peneliti yang apa yang dilihat atau memiliki orang lain. Peneliti sebenarnya sudah ditetapkan. Ya, sebelum saat dikasih kesempatan, masalahnya masih banyak orang awam daripada pintar. Kalau udah habis orang awam barulah bisa susah. Nah, teman-teman, silakan memberikan tanggapan atau komentar Anda di kolom komentar supaya kita bagaimana